Assalamualaikum Pak Alwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Aris? Alhamdulillah sehat Pak Alwin. Pak Alwin gimana kabarnya Pak Alwin? Alhamdulillah sehat Pak, berkat doa Bapak. Alhamdulillah. Loh Pak Aris, akhir-akhir ini saya perhatikan Bapak dan murung atau kurang bersemangat Pak. Kira-kira ada apa Pak Aris? Iya Pak Alwin. Saya ini memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas kesediaan Pak Alwin untuk membantu saya ini Pak. Sepertinya hari ini kita ngobrol ya Pak ya. Mungkin Iya. butuh waktu yang ya cukup lama Pak ya. Apa Iya, tidak Pak. apa-apa Pak? Oh, dengan senang hati Pak. Malah saya terima kasih ini Pak Alwin mau bisa membantu ini Pak. Iya, iya. Kira-kira kalau boleh saya tahu Pak Aris, kira-kira apa yang dapat saya bantu Pak Aris? Gini Pak Alwin, saya itu hanya ingin mendapatkan solusi Pak dari masalah yang saya hadapi ini Pak. Terus apa lagi? Saya juga masih bingung Pak. Saya sudah mencoba untuk mengimplementasikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Tapi kayaknya hasilnya nggak optimal Pak. Saya ingin tahu sebenarnya penyebabnya itu apa sih kira-kira? Nah, coba Bapak ceritakan kepada saya apa yang Bapak rasakan saat ini. Iya Pak Alwin. Saya ini merasa kalau murid saya ini minder dan tidak nyaman dalam belajar. Terutama dalam pelajaran bahasa Inggris yang saya ajarkan Pak. Nah, mengapa seperti itu Pak Aris? Apa yang kira-kira membuat murid Pak Aris tersebut tidak merasa nyaman? Iya Pak Alwin. Akhir-akhir ini saya perhatikan murid saya ini terlalu kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman Pak dalam belajar. Oh iya iya iya, berarti kurang fokus ya Pak ya. Iya Pak. Tidak nyaman dalam belajar. Mm-mm. Coba Pak Aris ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Bapak alami sekarang. Kenapa Pak Aris berpikir seperti itu Pak? Iya Pak. Soalnya saya itu setiap di dalam kelas itu anak tersebut saya perhatikan nggak fokus Pak. Dan merasa tidak nyaman, malah nampak minder. Saya selalu menekankan agar anak itu ikut English Club Pak yang saya laksanakan setelah pulang dari kegiatan pembelajaran Pak. Dengan tujuan agar dengan gabungnya itu anak itu bisa melatih pemahaman Pak dalam keterampilan bahasa Inggrisnya. Tapi siswa tersebut tidak bisa ikut Pak. Sehingga karena tidak ikut kurangnya kemampuan, jadi minder Pak, dan lambat memahami materi Pak. Lalu bagaimana menurut Pak Aris? Saya berkeyakinan Pak bahwa kalau anak tersebut ikut School English Club, ini merupakan hal yang sangat penting sekali Pak. Nah, terus gimana selanjutnya Pak Aris? Iya Pak, masalahnya itu anaknya tersebut itu tidak bisa menghandle waktu Pak. Karena anak ini juga Pak punya kegiatan lain, yaitu kegiatan badminton juga Pak. Nah, jadi menurut Pak Aris, pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Saya itu Pak ingin mendapatkan solusi yang tepat Pak. Mungkin Pak Alwin bisa bantu ataupun mengasih saran Pak atau gimana Pak ya, agar siswa tersebut bisa ikut eskul serta memperbaiki Pak pembelajaran bahasa Inggrisnya itu Pak. Kalau seperti itu, Pak Aris, apa yang menjadi hambatan Pak Aris dalam merealisasikan hal tersebut? Iya Pak. Jadi gini Pak, kebetulan kegiatan les itu kan diadakan sore hari Pak Alwin. Jadi sore hari setelah pulang sekolah, sedangkan Pak waktu sore itu anak ini punya kegiatan bulu tangkis Pak untuk persiapan lomba. Lagian orang tuanya itu juga bilang bahwa tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis karena itu penting katanya. Nah, lalu bagaimana menurut Pak Aris? Apakah prioritas utamanya dalam hal ini les bahasa Inggris kah? Atau latihan bulu tangkis Pak? Oh, tentu saja Pak. Kedua-duanya sangat penting. Tapi masalahnya ini, siswa ini tidak bisa membagi waktu Pak. Di saat jadwalnya berbenturan seperti itu Pak. Oh, berbenturan waktu Pak Iya ya? Pak, betul benturan waktu Pak. Kalau seperti itu, bagaimana cara Bapak harus mengatasi masalah tersebut? Saya akan menanyakan kembali Pak kepada murid tersebut serta mencoba membicarakannya dengan kedua orang tuanya Pak. Kalau bisa melakukan home visit lah Pak.
Kalau saya juga mungkin bisa membagikan link video atau catatan Pak kepada murid materi tentang bahasa Inggris supaya anak ini bisa ikut belajar Pak, baik itu secara daring di rumah. Dan saya akan meminta membuatkan jadwal eskul di mana hari yang anak itu tidak bertabrakan jadwal dengan kegiatan latihan bulu tangkisnya itu Pak. Apa Pak Aris yakin bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkis? Saya yakin bisa Pak. Saya yakin bisa. Sebab saya bisa pakai aplikasi WhatsApp untuk anak tersebut belajar Pak. Nah, itu bagus Pak Haris. Jadi selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Pak Haris lakukan setelah pembicaraan semua ini dengan orang tuanya? Wah, iya Pak. Jadi setelah saya ini akan segera menemui murid saya tersebut dengan menemui tentu juga dengan kedua orang tuanya Pak untuk membicarakan dan berusaha untuk mengatur waktu agar anak tersebut bisa ikut eskul ini secara daring maupun luring yang dia bisa Pak. Jadi tidak ada jadi ada fleksibel lah Pak ya, di mana dia bisa gabung eskulnya Pak. Bagus sekali Pak Aris, memang harus seperti itu Pak. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi. Situasi yang Pak Aris hadapi itu memang cukup sulit Pak. Benar, karena Pak. Berhadapan dengan waktu yang bersama. Tetapi jika Pak Aris mampu memanajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalah Bapak dengan murid atau orang tua tersebut, maka saya yakin Pak murid beserta orang tua tersebut akan memahami dan akan berusaha membuatkan catatan untuk Bapak pelajari secara daring dan membuat jadwal di hari lain yang tidak berbenturan jadwal dengan kegiatan latihan bulu tangkis anak tersebut Pak. Mungkin anak tersebut bisa ikut kegiatan eskul tersebut Pak. Iya Pak Alwin. Amin. Mudah-mudahan Pak Alwin. Terima kasih banyak sebelumnya atas bimbingannya Pak Alwin. Jadi sekarang itu saya sudah mengetahui Pak, apa sih yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut Pak. Iya Pak Aris, sama-sama Pak Aris. Pak Aris pasti bisa. Tetap semangat ya Pak Aris ya. Ya, semangat Pak, semangat. Sekali lagi Pak Alwin, terima kasih banyak Pak Alwin atas bantuannya. Assalamualaikum Pak Alwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alwin. Apa kabarnya Pak Aris? Baik Pak Alwin, alhamdulillah. Bagaimana dengan Pak Alwin? Sehat apa? Sepertinya lagi galau ya? Iya Pak. Bapak tahu aja Pak Aris. Memang sebelumnya saya mohon maaf ya Pak, harus menghubungi jam sewaktu sore seperti ini Pak. Oh, tidak apa-apa Pak. Saya justru senang loh. Sudah lama kayak kita tidak ngobrol seperti ini dengan Pak Alwin. Oh ya, apa sih yang mau kita bicarakan ya Pak? Begini Pak, saya kan guru yang cukup lama mengajar di sekolah ini Pak. Ya betul. Kurang lebih 18 tahun mengajar di sekolah ini Pak. Tiba-tiba tahun ini saya diberi kepercayaan sama kepala sekolah menjadi kepala bidang sertifikasi di lembaga sertifikasi profesi saya Pak. Dan di sana ada juga anggota lain sebanyak 4 orang Pak. Ada yang lebih senior dari saya. Nah, mereka memilih saya untuk menjadi kepala bidang sertifikasi Pak. Saya merasa tidak percaya diri Pak. Apalagi guru-guru tersebut bagus semua kompetensinya. Namun saya tetap berusaha bertanggung jawab dengan tugas saya. Ketika kegiatan 2 bulan ini berlangsung, mereka jarang sekali ke ruangan Pak. Jadi saya tuh selalu Pak ya, selalu sendirian di ruangan itu Pak. Sepi sekali Pak. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka tuh bosan ya Pak ya? Alasan mereka juga bermacam-macam. Jadi kan saya bingung gitu Pak. Jadi menurut Pak Alwin, apa yang Bapak ingin harapkan dari obrolan kita sore ini Pak? Sebenarnya saya tuh mengharapkan solusi atas permasalahan saya Pak. Tentang guru rekan sejawat saya yang hadir bersama saya di ruangan. Ya punya tanggung jawab apa yang telah diamanahkan oleh kepala sekolah, bisa bekerja sama dalam mendiskusikan penyusunan program
sertifikasi uji kompetensi kalian siswa SMK 2 Pak. Apalagi kami ini Pak tidak akan lama lagi akan menghadapi uji kompetensi siswa Pak. Jadi untuk menyempatkan diri berkunjung ke ruang LSP saja, saya rasa itu udah gimana ya Pak ya, udah ada rasa lah, ada ya gimana ya Pak. Jadi menurut Pak Alwin, hal apa saja sih yang membuat rekan sejawatnya kurang peduli dan kurang bertanggung jawab Pak dalam dan tugas yang diamanatkan oleh ke sekolah dan kegiatan lainnya itu Pak? Karena ini Pak, sepertinya karena jam mereka itu penuh dalam 5 hari tersebut Pak. Dan ketika ada jam kosong, mereka tuh cepat pulang Pak. Hal itu yang membuat mereka tuh kurang berpartisipasi dalam kegiatan mereka. Mereka tuh juga sering datang ke ruangan mungkin karena ruangan yang kecil atau mungkin fasilitas yang minim atau sudah lama ya Pak ya. Mereka juga itu memiliki tugas tanggung jawab lain Pak. Ada yang tanggung jawabnya sebagai wali kelas, ada kaprok. Pun mereka pernah bercerita bahwa mereka itu sepertinya bosan Pak. Iya. Oh seperti itu Pak Alwin ya. Jadi kira-kira bagaimana cara mengajak mereka untuk peduli memperhatikan keadaan ruangan LSP tersebut, Pak? Ya, menurut saya mereka itu menyadari pentingnya peduli terhadap keadaan ruangan LSP, Pak. Karena mereka itu sudah lama di sekolah ini dan bukan hal yang baru bagi mereka, Pak. Tentunya mereka itu harusnya lebih berinisiatif, produktif dari saya. Karena mereka itu memiliki pengalaman yang lebih dari saya sebagai ketua, Pak. Saya ingin mereka itu konsisten dengan apa yang telah ditugaskan oleh kepala sekolah. Ada inovasi lah kira-kira pada ruangan ini, Pak. Oh iya. Itu bagus sekali itu Pak Alwin. Lalu menurut Pak Alwin, apalagi yang membuat rekan sejawatnya itu dapat menjalankan peran sebagai anggota yang berpengalaman itu Pak? Ya, sepertinya saya harus bersabar, Pak. Dan berusaha melakukan pendekatan secara individu. Dan saya harus berusaha nanti mengenal karakter mereka agar saya bisa mendapatkan solusinya, Pak. Lalu Pak, apa yang Pak Alwin telah mendiskusikan hal ini dengan kepala sekolah? Saya sudah mendiskusikan sama kepala sekolah, Pak. Sudah, Pak. Respon kepala sekolah, dia menanggapinya dengan memberikan motivasi dan kepala sekolah juga memanggil anggota LSP ke ruangannya, Pak. Saya diminta untuk berdiskusi bersama dengan mereka untuk memecahkan solusi. Namun itu hanya berjalan 1 bulan, Pak. Kemudian ya mereka mulai kembali seperti itu lagi, Pak. Oh, cuma berjalan 1 bulan. Kalau boleh tahu, setelah diberikan solusi dan dilibatkan dengan kepala sekolah, apa Pak Alwin pernah bertanya dengan teman salah satu SMP tersebut, Pak? Ada, Pak. Saya pernah berdiskusi dengan salah satu rekan kita juga, Pak, namanya Pak Dugito Suskawationo, Pak. Beliau bercerita bahwa dia suntuk dan bosan, terus merasa panas kalau sudah banyak orang datang ke ruangan, terasa sumput, Pak. Ya nggak nyaman berlama-lama. Dan pernah juga kita saling bercerita dengan alumni senior yang pernah menjadi ketua SPD SMK 2 Kayagung, Pak. Sebelumnya, ya sudah pernah bertanya kepada kepala sekolah, katanya nanti akan ditambah kipas angin, tapi masih begitu saja, Pak. Jadi ya dia bosan dan malas mau menjadi ketua lagi. Jadi dari pembicaraan itu hal yang demikian tuh yang membuat mereka itu tidak terlalu peduli dan mengabaikan tanggung jawab, Pak. Oh, benar-benar. Jadi sudah ada berusaha. Terus bagaimana Pak Alwin menyikapi dan apa yang kira-kira akan Pak Alwin lakukan selanjutnya itu, Pak? Ya, setelah saya memahami persoalan dari diri mereka, saya akan melakukan sebuah kesepakatan bersama dengan membuat nilai kebajikan agar dapat mengontrol diri dengan penuh kesadaran dari diri sendiri. Kemudian saya dan sesama anggota akan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah. Ya, setidaknya meningkatkan kebutuhan fasilitas yang baru dan jika memungkinkan, Pak, kita ingin membuat ruangan baru yang lebih luas, Pak, agar tidak membosankan bagi mereka atau dapat bisa mengajak murid untuk berdiskusi di ruangan itu dan bisa kita menyiapkan menyiapkan tempat untuk
mengadakan suatu kegiatan terkait dengan kegiatan uji kompetensi siswa, Pak. Wah, itu bagus sekali itu Pak Alwin. Saya yakin sekali apa yang Pak Alwin lakukan ini bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan itu Pak. Jadi sekarang Pak, apa sih rencana yang untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Ya, sepertinya saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah untuk membuat proposal kebutuhan internal maupun eksternal, Pak. Tujuan agar membuat inovasi ruangan yang lebih besar dengan beberapa sekat antara ruang murid, ruang rapat maupun ruang penyimpanan dokumen-dokumen, Pak. Ya, untuk kondisinya cukup luas, nyaman, dan menumbuhkan semangat baru bagi kami, terutama rekan sejawat, Pak. Ya, sehingga untuk datang ke ruangan itu kita bisa merasa nyaman dan menyenangkan. Kemudian melakukan refleksi diri untuk bertanggung jawab dan peduli, mendukung sesama rekan sejawat dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh kepala sekolah. Ya, selain itu Pak, dapat meningkatkan kerjasama yang positif dan sehat. Ya, saya mengusulkan kepada kepala sekolah agar memfasilitasi dengan teknologi. Ya, kalau bisa Pak, di ruang kita tuh ada komputer Pak ya, ada printer, ada jaringan internet agar akses itu untuk ya terkait dengan ini Pak, pendukung untuk kegiatan sertifikasi di sekolah Pak. Oke, bagus sekali itu rencana Pak Alwin. Mudah-mudahan Pak rencana yang direncanakan Pak Alwin itu bisa berjalan atau terimplementasikan dengan baik Pak. Terus apa sih komitmen Bapak Alwin terhadap rencana ini Pak? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana nilai kebajikan. Pak? Ya, setidaknya kita melakukan rolling tugas 2 pekan bergantian Pak. Kemudian mengajak kerjasama dengan siswa untuk piket harian. Selain itu saya mencoba membuatkan kemitraan dengan budaya positif, saling menghargai dan menciptakan komunikasi yang efektif, dan kami akan mengundang motivator agar kami lebih percaya diri, meningkatkan motivasi internal, kemudian mengembangkan diri saya dan rekan sejawat. Ya, kira-kira tujuannya Pak agar dapat meningkatkan kompetensi dan dengan fasilitas yang baru, dengan manajemen diri yang lebih produktif lah Pak, sehingga tanggung jawab akan senantiasa dengan hadir dengan ikhlas Pak, insya Allah. Amin, amin. Mantap Alwin. Saya sangat setuju sekali dan mendukung Pak. Semoga rencana dan implementasinya lancar. Saya sudah tidak sabar Pak menanti hasilnya. Boleh di-share ya Pak Alwin ya? Baik Pak. Terima kasih Pak Aris. Ya, sama-sama Pak Alwin, sama-sama.